Assalamualaikum sahabat Assalaam, di hari kedua ini kita akan melakukan perjalanan ziarah menuju makam Sunan Kudus. Perjalanan dimulai pukul 4 pagi setelah sholat subuh di penginapan. Perjalanan ini penuh dengan suasana spiritual yang kuat. Kita berjalan kaki dari penginapan sampai ke makam Sunan Kudus sambil menikmati udara pagi kota Kudus yang sejuk dan asri. Perjalanan dari penginapan menuju makam Sunan Kudus memakan waktu sekitar 20 menit jalan kaki dan 10 menit menggunakan kendaraan, tetapi kami memilih untuk berjalan kaki agar bisa menikmati suasana kota Kudus. Sepanjang perjalanan kita juga disuguhi dengan hamparan kebun tebu yang sangat luas karena kota Kudus merupakan kota penghasil gula terbanyak, jadi tidak heran akan banyak tanaman tebu di mana-mana. Dan juga kita akan disuguhkan dengan suasana kampung yang penuh dengan bangunan tua dan otentik sekaligus sangat bersejarah. Kami sangat menikmati suasana perkampungan yang otentik ini sehingga tidak terasa langkah kami sudah mendekati area makam Sunan Kudus. Sesampainya di area makam Sunan Kudus, kita akan melihat Masjid Menara Kudus yang ikonik, masjid dengan menara bergaya candi Hindu yang unik. Ini adalah simbol keharmonisan budaya yang diusung oleh Sunan Kudus. Sebelum memasuki area makam kita akan disuguhi dengan bangunan khas agama Hindu, dan bangunan tersebut sangat unik, semua terbuat dari batu bata merah sehingga sangat memanjakan mata kami. Di area makam Sunan Kudus, terdapat mata air yang dikenal dengan nama Sumur Tujuh. Sepanjang jalan menuju area makam Sunan Kudus, terdapat makam beberapa tokoh penting selain makam beliau sendiri. Area makam Sunan Kudus ini bukan hanya menjadi tempat berziarah tetapi juga menjadi lokasi bersejarah yang memperlihatkan kontribusi besar Sunan Kudus dan orang-orang di sekitarnya dalam mengembangkan Islam di Jawa Tengah. Sekarang kita memasuki area makam Sunan Kudus. Ketika memasuki area makam suasana sangat sejuk dan khusyuk, dan juga banyak penziarah ketika kami memasuki area makam beliau. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq adalah salah satu dari Wali Songo, 9 tokoh penting yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-15 dan 16. Tidak banyak yang pasti mengenai asal-usul beliau, tetapi beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau berasal dari Palestina atau wilayah Arab. Ada juga yang meyakini beliau lahir di Jawa. Sunan Kudus dikenal sebagai seorang ulama yang cerdas, dengan ilmu agama dan tasawuf yang mendalam. Sunan Kudus memiliki metode dakwah yang unik dan dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dalam menyampaikan Islam kepada masyarakat yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Salah satu pendekatannya yang terkenal adalah menghormati adat dan tradisi lokal. Contohnya, Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi di Kudus sebagai bentuk toleransi kepada masyarakat Hindu, yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Pendekatan yang damai ini membuat ajaran Islam diterima secara terbuka tanpa paksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita selesai berziarah ke makam Sunan Kudus setelah kemarin ke Sunan Kalijaga, Karaden Patah, Sunan Gunung Jati. Insyaallah hari ini kita akan lanjut ziarah ke Tuban, yaitu ke Sunan Bonang. Mudah-mudahan selamat perjalanannya, sehat kita semua, barokah untuk kita semua. Salam dari kita semua, sehat selalu. Setelah berziarah di makam Sunan Kudus, kami melanjutkan perjalanan ziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Yanbul Quran Kudus, yang mana letaknya tidak jauh dari makam Sunan Kudus. Beliau adalah Kiai Haji M. Arwani Amin Said, lahir pada hari Selasa Kliwon pukul 11 siang tanggal 15 Rajab 1323 Haji, bertepatan dengan 5 September 1905 M, di Desa Madureksan, Kampung Kerjasan, Kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Yanbul Quran Kudus. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin Said dan Hajah Wanifah. Kiai Haji M. Arwani Amin Said dikenal oleh masyarakat di sekitarnya sebagai seorang ulama yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Beberapa santrinya mengatakan bahwa Kiai Haji Arwani Amin memiliki indera keenam dan mengetahui apa yang akan terjadi dan melihat apa yang tidak terlihat. Kiai Haji Arwani Amin dikenal sebagai seorang ulama yang sangat tekun dalam beribadah. Dalam melaksanakan sholat wajib beliau selalu tepat waktu dan senantiasa berjamaah meskipun dalam keadaan sakit. Kebiasaan tersebut sudah beliau jalani sejak berada di pesantren. Arwani hidup dalam lingkungan masyarakat santri yang sangat ketat dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sejak masih anak-anak, Arwani sudah tampak sebagai anak yang patuh terhadap orang tua dan taat melaksanakan ibadah. Perasaannya halus, baktinya terhadap orang tua sangat tinggi. Setelah dari Kudus, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Tuban, Jawa Timur, yang dimana perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 4-5 jam perjalanan.
Dalam perjalanan menuju kota Tuban, kami melewati beberapa kota di Jawa Timur seperti Kota Pati dan Kota Rembang. Sesampainya di Kota Rembang, kami disuguhi dengan pemandangan hamparan tambak garam yang sangat luas karena Kota Rembang merupakan salah satu kota penghasil garam terbesar di Indonesia. Kabupaten Rembang terkenal juga dengan julukan Jedikola of Java, Little Tiongkok, dan Kota Garam. Kabupaten ini juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Selain kita disuguhi dengan tambak garam yang luas, kita juga akan disuguhkan dengan pemandangan pantai utara yang sangat indah, di mana kita bisa melihat begitu banyak kapal nelayan yang bersandar di tepian pantai, dan juga jalan nasional yang bagus dan mulus sehingga kami sangat menikmati perjalanan menuju Tuban ini. Sesampainya di kota Tuban, kita langsung disuguhi dengan cuaca yang sangat terik dan pemandangan para becak yang sudah siap mengantar kami ke makam Sunan Bonang. Karena jarak dari terminal bis menuju makam Sunan Bonang lumayan jauh, sehingga kami harus menaiki mode transportasi becak yang mana ini juga merupakan ikonik yang sangat unik. Estimasi biaya becak ini relatif murah, hanya 15.000 untuk 2 orang penumpang. Kota Tuban adalah tempat peristirahatan terakhir Sunan Bonang, salah satu wali songo yang terkenal dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Makam Sunan Bonang menjadi situs ziarah yang ramai dikunjungi, terutama oleh umat muslim yang menghormati jasa-jasa wali songo dalam menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanan menuju makam Sunan Bonang, kita akan melewati rumah dan toko warga sekitar, dan juga pemandangan kota Tuban. Setelah sampai di area alun-alun Tuban, kita akan langsung disuguhi dengan pemandangan Masjid Agung Tuban. Masjid Agung Tuban didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Awalnya, masjid ini merupakan bangunan sederhana yang digunakan sebagai dakwah Sunan Bonang untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat pusat setempat. Setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur, kita langsung mengunjungi area makam Sunan Bonang yang tidak jauh dari Masjid Agung Tuban. Area makam Sunan Bonang, yang terletak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, merupakan salah satu situs penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di sekitar makam, Anda bisa menemukan beberapa bangunan atau monumen yang berkaitan dengan sejarah dan kegiatan dakwah Sunan Bonang. Di antaranya adalah masjid atau mushola kecil yang biasa digunakan untuk berdoa. Selain makam, ada beberapa tempat atau peninggalan lainnya yang dianggap berkaitan dengan kegiatan dakwah Sunan Bonang, seperti tempat-tempat yang pernah beliau singgahi atau ajarkan. Sunan Bonang, yang nama aslinya adalah Raden Maulana Ibrahim, adalah salah satu anggota Wali Songo, 9 wali yang berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Ia dilahirkan sekitar tahun 1465 di Tuban, Jawa Timur, dan merupakan putra dari Sunan Ampel, salah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar agama Islam yang sangat dihormati, karena pendekatan dakwahnya yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal, terutama melalui seni dan musik. Ia terkenal dengan gamelan dan sarung sebagai media dakwahnya. Salah satu alat musik yang sangat terkait dengan Sunan Bonang adalah gamelan bonang, sebuah instrumen dalam orkestra gamelan Jawa. Sunan Bonang banyak melakukan dakwah di daerah pesisir utara Jawa, termasuk di Tuban, Gresik, dan Surabaya. Salah satu prestasi dakwah besar beliau adalah membangun masyarakat yang lebih religius dan mengajarkan cara hidup yang seimbang antara agama dan kehidupan sehari-hari.
Setelah selesai ziarah di makam Sunan Bonang dan menikmati beberapa makanan khas di sana, kami selanjutnya melakukan perjalanan ke kota Lamongan yang dimana kota tersebut menjadi tempat peristirahatan terakhir Sunan Derajat. Perjalanan dari Tuban ke Lamongan, yang berjarak sekitar 60 km, menawarkan pemandangan khas pesisir utara Jawa Timur dan suasana pedesaan yang damai. Di sepanjang jalan, terutama jika kita mengambil rute Pantura, Pantai Utara, kita akan menemui berbagai hal yang menarik. Di beberapa titik sepanjang rute Pantura, kita dapat melihat hamparan laut biru di sebelah kiri jalan. Pantai-pantai di pesisir utara ini memiliki karakteristik yang tenang dan biasanya terlihat banyak perahu nelayan yang berlabuh. Ini memberikan suasana yang menenangkan, apalagi ketika cuaca cerah dan langit terlihat biru. Di beberapa titik, terutama menjelang masuk wilayah Lamongan, kita akan melihat area Bukit Kapur yang khas. Bukit Kapur ini sering dimanfaatkan sebagai lokasi tambang batu kapur, sehingga kita bisa melihat aktivitas pertambangan sederhana yang dilakukan oleh penduduk setempat. Setibanya kami di Lamongan sekitar pukul 5 sore, kami langsung disuguhi dengan suasana sore yang damai dan juga beberapa penziarah dari luar kota lainnya yang sama-sama akan berziarah ke makam Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di makam Sunan Derajat, Lamongan. Setelah tadi kita ke Sunan Bonang, nanti ini kita akan ziarah dan kita mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan juga semua peserta sehat, anak sehat, semuanya sehat, dan tetap semangat untuk terus mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Makam Sunan Derajat, yang terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, merupakan tempat yang ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Selain berfungsi sebagai tempat peristirahatan salah satu wali songo yang terkenal dalam penyebaran Islam di Jawa. Ketika pertama kali memasuki area makam, pengunjung akan melewati gerbang bertingkat yang megah dan dihiasi ornamen khas arsitektur Jawa. Gerbang ini menciptakan suasana sakral dan menandakan bahwa area makam adalah tempat yang istimewa dan suci. Kompleks makam memiliki arsitektur khas Jawa yang berpadu dengan nilai-nilai Islam, seperti gapura-gapura bergaya Majapahit, ukiran kaligrafi, dan relief yang mencerminkan ajaran Islam dan budaya Jawa. Setiap sudut makam dan bangunan di sekitarnya memiliki makna simbolis yang kaya, menambah nilai spiritual dari tempat ini. Makam Sunan Derajat terletak di bagian dalam kompleks, dan peziarah yang ingin berziarah bisa berdoa di sekitar makam. Kami pun mendapatkan kesempatan yang langka di mana kami bisa masuk ke dalam makam utama Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu tokoh dari Wali Songo yang terkenal dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Nama asli beliau adalah Raden Kasim atau Raden Syarifuddin, dan beliau merupakan putra dari Sunan Ampel, seorang wali besar lainnya di Surabaya. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada akhir abad ke-15 di Ampel Denta, Surabaya. Berbeda dengan metode dakwah yang biasa, Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang sangat peduli dengan masalah sosial, khususnya terhadap orang-orang miskin, yatim piatu, dan orang yang kurang beruntung. Beliau memiliki pendekatan dakwah yang dikenal sebagai ngadilaga, atau pendekatan kesejahteraan. Setelah selesai berziarah kami pun langsung menuju area parkir bis untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Gresik. Tetapi selama perjalanan menuju bis kami bisa melihat beberapa peninggalan Sunan Derajat. Tidak jauh dari kompleks makam, terdapat Museum Sunan Derajat yang menyimpan berbagai peninggalan dan benda bersejarah yang berkaitan dengan Sunan Derajat. Di museum ini, kita bisa melihat beragam artefak seperti Al-Quran kuno, gamelan, dan alat-alat dakwah yang konon digunakan oleh Sunan Derajat dalam menyebarkan ajaran Islam. Salah satu peninggalan Sunan Derajat yang sangat unik adalah gamelan Singo Mengkok, sebuah set gamelan tua yang konon digunakan oleh beliau dalam berdakwah. Setelah melakukan ziarah di makam Sunan Derajat selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Gresik yang dimana menjadi lokasi peristirahatan terakhir Sunan Gresik. Perjalanan dari Lamongan menuju Gresik di Jawa Timur adalah perjalanan yang menawarkan pemandangan indah dari kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Jarak antara kedua kota ini sekitar 30 km, dan waktu tempuhnya sekitar 1 jam. Saat memasuki wilayah Gresik, kita akan melihat beberapa pabrik besar yang terkenal, terutama pabrik semen. Kota Gresik dikenal sebagai salah satu pusat industri di Jawa Timur, dan pemandangan bangunan pabrik yang megah menandakan kedekatan kita dengan kawasan industri yang mendukung ekonomi setempat. Gresik dikenal sebagai kota santri, jadi di sepanjang perjalanan kita akan menjumpai banyak pesantren, madrasah, dan masjid besar. Salah satu masjid terkenal di Gresik adalah Masjid Jami, Gresik yang berusia sangat tua dan merupakan salah satu masjid tertua di Jawa Timur. Sesampai di terminal bis, kami pun melanjutkan perjalanan menuju makam Sunan Gresik yang jaraknya lumayan jauh dari terminal.
Kami pun harus menuju terminal angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah kota Gresik yang mana jaraknya sekitar kurang lebih 5 menit dari terminal bis kami berhenti. Untuk sampai ke makam Sunan Gresik, kita harus menaiki kendaraan angkutan umum yang dikhususkan mengangkut para penziarah, yang mana kita harus membeli tiket terlebih dahulu dengan biaya yang cukup murah, yaitu Rp10.000 per satu orang untuk perjalanan pulang pergi. Perjalanan dari terminal bis menuju makam Sunan Gresik sekitar kurang lebih 10 menit tergantung dengan kondisi lalu lintas. Selama perjalanan, kita disuguhi dengan pemandangan pusat kota Gresik dan berbagai aktivitas masyarakat sekitar. Gresik juga terkenal dengan budaya ngopi di warung tradisional. Kita bisa menemukan berbagai warung kopi sederhana yang ramai dikunjungi masyarakat sekitar. Menikmati secangkir kopi di warung pinggir jalan ini bisa menambah suasana lokal dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan penduduk sekitar. Kita juga akan melihat Taman Bundaran Gresik yang menjadi salah satu ikon kota. Taman ini sering menjadi tempat berkumpul warga dan memiliki berbagai fasilitas untuk rekreasi. Pada malam hari, area ini sering dihiasi lampu-lampu yang menciptakan suasana meriah. Sesampainya di tempat pemberhentian, kita harus melanjutkan perjalanan ke area makam Sunan Gresik dengan berjalan kaki, dengan estimasi perjalanan sekitar kurang lebih 5 menit. Ketika kita akan memasuki area makam, kita akan disambut dengan gapura yang bertuliskan Makam Sunan Gresik dan terdapat banyak kios yang menjual aneka cenderamata khas Gresik, seperti tasbih, peci, kain batik, dan gantungan kunci. Beberapa warung juga menjual makanan dan minuman khas daerah setempat, sehingga para peziarah bisa membeli oleh-oleh atau bersantai sejenak setelah berziarah. Setelah beberapa menit berjalan, kita akan langsung melihat bangunan utama tempat Sunan Gresik dimakamkan. Makam ini dirancang dengan arsitektur sederhana namun penuh makna, dengan dikelilingi pagar dan ukiran kaligrafi Arab yang menambah kesakralan tempat ini. Ketika memasuki komplek makam, kita juga akan melihat makam selain makam Sunan Gresik. Di kompleks ini juga terdapat makam-makam lain, termasuk makam para pengikut dan kerabat Sunan Gresik yang berperan dalam penyebaran Islam pada masa itu. Sunan Gresik, yang dikenal dengan nama asli Maulana Malik Ibrahim, adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Nusantara dan anggota pertama dari Wali Songo. Diperkirakan beliau berasal dari wilayah Persia atau Gujarat, dan datang ke Jawa pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15. Sunan Gresik dianggap sebagai perintis dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah pesisir utara Jawa Timur, di wilayah Gresik. Maulana Malik Ibrahim menggunakan pendekatan yang bijaksana dan merakyat dalam menyebarkan Islam. Beliau dikenal dengan sikapnya yang ramah, penyayang, dan sering membantu masyarakat kecil. Salah satu pendekatan dakwahnya adalah dengan membantu petani dan masyarakat miskin dalam meningkatkan hasil pertanian mereka, serta memberikan bantuan medis dan kebutuhan pokok. Karena kebaikannya, masyarakat lokal mulai tertarik dengan ajaran Islam yang dibawanya. Selain itu, Sunan Gresik juga mengajarkan nilai-nilai Islam yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Pendekatannya yang lembut dan penuh kasih sayang menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga dakwahnya berkembang pesat. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Makamnya kini menjadi salah satu situs ziarah penting di Indonesia. Sebagai perintis dalam penyebaran Islam di Jawa, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dihormati sebagai wali yang membuka jalan bagi para wali songo lainnya dalam menyebarkan ajaran Islam dengan damai dan bijaksana.